Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada Efesus, surat dari sorga, salah satu surat dari penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma. Kita telah sampai pada pasal 3 ayat yang pertama sampai 13 pada pembelajaran kita. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Saudara Yosef, apakah topik utama dari pasal 3 ini? Apakah poin utamanya? Faktanya kita lihat bahwa pasal 3 agak aneh. Karena ayat pertama adalah subjeknya. Kemudian dari ayat 2 sampai akhir pasal membuka 2 tanda kurung. Sebagai kata yang disisipkan untuk menjelaskan misteri di dalamnya. Maka seakan poin utama dalam pasal ini adalah penjelasan dari misteri. Yang kita katakan adalah subjek dari surat untuk Efesus. Apakah subjek dari surat ini misteri itu? Apakah misterinya? Ini adalah apa yang dijelaskan Rasul Paulus pada pasal 3 dari surat untuk Efesus. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Ia memulainya dengan apa yang disebut dispensasi kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku. Apa yang dimaksud dengan dispensasi kasih karunia Allah yang diberikan kepada aku? Dispensasi adalah waktu tertentu di mana Allah berurusan dengan dunia dengan cara tertentu. Cara ini tadinya gagal. Masalahnya bukan pada Allah yang menetapkan jalan, tapi masalahnya adalah dengan manusia yang tidak meresponi jalan Allah dalam segala kondisi. Kemudian Allah akan mengubah dispensasi itu, manusia gagal lagi. Allah mengubahnya, manusia kembali gagal. Allah membuat 7 dispensasi, firman Allah yang menyatakan untuk kita bahwa ada 7 dispensasi berbeda. Setelah setiap dispensasi, manusia selalu gagal. Manusia selalu gagal dan tanpa kasih karunia seperti lagu yang kita nyanyikan, tanpa kasih karunia, kita tidak memiliki harapan dalam apapun. Maka kita telah sampai pada dispensasi ke-6 yang dinamakan di sini, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kemudian ia akan beritahu kita dalam pasal ini tentang dispensasi dari kasih karunia Allah. Puncak dari dispensasi itu adalah bahwa ada misteri hebat, misteri dari kesatuan Kristus dan gereja. Kiranya Anda bisa memberikan saya ide tentang 7 dispensasi ini yang Tuhan gumulkan dan hadapi dan juga akan dihadapi dunia. Dispensasi pertama adalah di Firdaus, ketika Allah menempatkan manusia dengan status kepolosan. Kita menyebutnya dispensasi dari kepolosan di Firdaus. Manusia tidak bisa membedakan baik dan jahat dan hanya memiliki satu aturan. Walaupun dispensasi ini mudah, manusia tetap gagal. Dispensasi kedua datang, dispensasi hati nurani. Setelah manusia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, menjadi sadar akan baik dan jahat. Sekarang telah mengetahui hal yang baik, lakukanlah.
Sekarang telah mengetahui yang jahat, jangan lakukan. Walau manusia mengetahui apa yang baik, manusia tidak melakukannya. Dan walaupun manusia mengetahui apa yang jahat, manusia tidak berhenti melakukannya. Dispensasi itu gagal ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Dan seluruh dunia menjadi tercemar dan Allah mengirimkan banjir pada waktu Nabi Nuh. Setelah dispensasi ini ada dispensasi pemerintahan terhadap manusia. Allah membuat pemerintahan karena pembunuhan bertambah sebelum banjir. Maka Allah berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sayangnya dispensasi ini juga gagal. Dimulai dari Nabi Nuh, karena Nuh tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian ada dispensasi dari janji atau perjanjian. Pada hari-hari Abraham, dispensasi itu juga gagal karena anak Israel melupakan nama Allah dan hidup dengan menyembah berhala di Mesir. Kemudian ada dispensasi hukum setelah orang-orang yang diselamatkan dari Mesir yang berlangsung selama 1.500 tahun. Dan berakhir dengan kedatangan Kristus. Bagaimanapun, orang-orang yang Kristus pisahkan dari semuanya menyalibkan Kristus, maka dispensasi ini pun gagal. Sementara waktu kita berada pada dispensasi ke-6, dispensasi kasih karunia Allah. Menurut saya, gejala kegagalan sudah jelas maupun secara keseluruhan kemanusiaan atau bahkan dunia kekristenan, di mana pencemaran atau ketidakmurnian telah bertambah banyak. Mereka menjadi jauh dari ajaran murni tentang Alkitab. Kemudian terakhir dispensasi dari kepenuhan waktu, kerajaan milenial. Sayangnya, ini akan berakhir dengan kegagalan manusia. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Gereja yang adalah sebuah misteri bukan berarti bahwa kata misteri memiliki makna dari buku detektif atau seri misteri. Misteri yang dimaksud adalah sesuatu yang tersembunyi di masa lalu tapi sekarang telah terungkap. Dalam arti ini, gereja tadinya adalah sesuatu yang tersembunyi di perjanjian lama tapi telah terungkap di perjanjian baru. Itu dimulai dan lahir pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Kristus dan Tuhan mulai menambahkan jemaat dari orang percaya. Proses ini berlanjut sejak hari itu sampai pada kedatangan Tuhan selanjutnya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di Efesus 3. Saudara Yosef, ketika kita memulai diskusi pasal ini, Anda berkata bahwa bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Kita perlu mengetahui arti dari kata wahyu. Dan apakah ada wahyu lain dalam kekristenan? Saya bisa menyebutnya misteri petunjuk dalam pewahyuan. Ada progres dalam pewahyuan dan ini adalah aturan umum. Ketika Allah memberikan pentangan dalam kitab Kejadian pasal 3 sebagai contoh tentang benih dari perempuan. Ketika ia mengatakan yang lagi tentang sang penyelamat, ia memberikan penerangan baru. Lalu ia memberikan penerangan lainnya, selalu ada progres dalam pewahyuan. Misteri adalah petunjuk. Yang artinya sesuatu yang tidak memiliki tanda sebelumnya. Sama seperti ilmu pengetahuan, mereka berkata ada evolusi dan petunjuk. Kita tidak mengetahui bagaimana itu terjadi. Dalam Alkitab ada progres dan petunjuk. Misteri adalah petunjuknya. Yang artinya sesuatu yang tidak memiliki tanda sebelumnya. Sebagai contoh, Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Di mana pewahyuan itu dalam perjanjian lama tidak disebutkan sama sekali. Maka itu adalah misteri. Saya bisa berkata bahwa bukan ada kekristenan, ada misteri. Tapi biarkan saya berkata ada 7 misteri dalam Alkitab. Ketujuh misteri. 7 misteri dari Alkitab. Apakah itu? Adalah Matius 13, misteri dari kerajaan surga. Roma 11, misteri dan pengerasan sebagian Israel. Roma 11 ayat 25. 1 Korintus 15 ayat 51, misteri dari pengangkatan. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia. Kemudian rahasia itu adalah subjek dari seluruh surat kepada Efesus dan seluruh surat kepada Kolose. Subjeknya adalah misteri. Nomor 5, misteri dari iman. Dalam 1 Timotius pasal 3. Kemudian misteri dari kesalehan juga dalam 1 Timotius pasal 3. Kemudian misteri dari 7 bintang dan 7 lentera, Wahyu pasal 1. Dari ke-7 misteri ada 2 misteri yang menonjol. Dan juga 2 misteri yang melanggar misteri yang menonjol itu.
Misteri yang menonjol pada bagian pertama adalah kesatuan Rahasia Kristus ini dan besar, gereja. tetapi yang aku maksudkan ialah Tepat. hubungan dengan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 27. Misteri yang menonjol pada bagian kedua adalah 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah Misteri dan rahasia kesalehan. ibadah kita. Maka dua misteri yang menonjol itu diserang oleh dua misteri dan iblis. Dua misteri yang melanggar aturan. Misteri yang melanggar aturan yang menyerang misteri dari kesalehan. Kita telah baca mengenai misteri yang melanggar aturan dalam 2 Tesalonika 2. Dan misteri Babel. dari Babel yang hebat. Dibandingkan dengan misteri dari kesatuan Kristus dan gereja, pelacur besar, ibu daripada pelacur dan kehancuran dunia. Kemudian ada 7 misteri. 2 diantaranya menonjol dan bertentangan dengan 2 misteri yang melanggar aturan. Ini misteri pertama yang terdapat dalam firman. Ini adalah misteri dalam Apakah ada Alkitab. yang lainnya? Hal lain adalah buatan manusia. Namun Alkitab tidak pernah menyebutkan satupun dari misteri buatan manusia itu. Benar, jika kita mengambil contoh, bila kita berkata bahwa pernikahan sesuai dengan Efesus 5, pernikahan tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori misteri, karena yang dahulu misteri sudah terungkap. Tetapi ini misteri yang menonjol, tetapi aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Apakah misteri pernikahan? Di manakah misterinya? Dikatakan pada 1 Korintus pasal 6, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Ia mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Di mana misterinya? Di mana misteri bahwa manusia menikahi perempuan untuk menjadi satu tubuh? Apakah ada hubungan yang menghasilkan hal buruk ini? 1 Korintus pasal 6 berkata ini kepada kita. Namun firman mengajarkan kita semua misteri ini, dan di sini kita berbicara tentang misteri itu. Misteri dalam Efesus 5 bukan tentang manusia menikahi perempuan, tapi Kristus yang bersatu dengan gereja. Misteri ini yang menonjol. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tepat. Tepat. Jika kita lanjut ke bagian misteri, ia berkata, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ia menyebutnya misteri dan menyebutnya juga misteri dari Kristus. Kita juga ingin berbicara lebih lagi tentang misteri ini. Apakah misteri ini dan apa hubungannya dengan Kristus? Iya, ini disebut misteri. Ini disebutkan di pasal 6 sebagai misteri dari pengajaran. Ini disebutkan di pasal 5 sebagai misteri hebat. Saya katakan ini berbicara tentang Kristus dan gereja. Semua itu berbicara tentang satu hal. Ini adalah subjek dari surat kepada Efesus dan Kolose. Bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Ketika kita memperhatikan tentang kepala dan keagungan kepala, ini adalah aspek dari misteri yang dijelaskan di Kolose. Ketika kita berbicara tentang tubuh dan berkat dan hak dari tubuh, ini adalah misteri yang Efesus jelaskan. Kemudian subjek dari misteri adalah kesatuan Kristus dengan gerejanya dalam kesatuan dalam satu tubuh. Bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah anggota tubuh. Bagaimana Paulus mengetahui rahasia Kristus? Kualifikasi personal Kristus? Ini berhubungan dengan pewahyuan. Hanya ia yang mendapatkannya. Apakah ada orang lain selain dia? Ya, ia berbicara tentang apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku. Ia katakan sebelumnya seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saya percaya bahwa seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat adalah ayat-ayat dari pasal 1 ayat 23 sampai akhir dari pasal 2. Pada bagian sebelumnya, ia menjelaskan secara singkat kata-kata dari misteri. Jika Anda membaca apa yang saya tulis pada akhir pasal 1 dan seluruh pasal 2. Anda akan mengetahui sesuatu tentang pengetahuan saya tentang misteri Kristus. Namun saya akan beritahu lagi lebih tentang hal ini pada pasal yang ketiga. Saya ingin Anda tahu, Anda berkata bahwa Paulus menerima pewahyuan ini, dan ia berkata hal yang sama bahwa itu merupakan pewahyuan untuk para rasul dan orang suci dan para nabi. Namun, apa yang Paulus bedakan sehubungan dengan misteri ini? Ya, sehubungan dengan misteri itu diungkapkan oleh Paulus dan itu juga diungkapkan oleh para rasul dan para nabi. Karena hanya Paulus yang berkata demikian, kita bisa katakan bahwa adanya pemalsuan. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah ini bukan nabi dari perjanjian lama, yang pada Tidak, zaman dahulu tidak tidak. diberitakan kepada anak-anak manusia. Tidak. Mereka adalah nabi dari Para perjanjian rasul baru. dan nabi dari perjanjian baru. Ya, tentunya para rasul dan nabi dari perjanjian baru. Itu diungkapkan pada mereka. Karena jika itu diungkapkan hanya kepada Paulus, kita bisa menyangka, kita bisa berkata bahwa mungkin dia berbohong. Tentunya ini bukanlah kasus yang terjadi. Namun itu menyakitkan hati kita, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi Dua atau perkara tiga itu orang tidak saksi. disaksikan. 1 orang saksi tidak cukup. Kita tidak memiliki 2 orang saksi, kita memiliki Dan para 12 nabi. rasul. Kita juga memiliki para nabi yang kita tidak tahu jumlahnya. Maka apa yang membedakan Paulus? Ia berkata kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Yang tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa sihnya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah.
Maka hanya Paulus yang mendeklarasikan itu. Tapi sisa dari rasul dan nabi memastikan Itu tadi itu ungkap pada ketika mereka mendengarnya. Maka mereka menyetujui hal itu. Kemudian Paulus dipercayai sebagai orang terpercaya. Anda tahu ketika ada perwakilan dari perusahaan yang tidak bisa digantikan, Orang terpercaya. orang terpercaya. Tidak ada orang lain yang bisa berusaha dengan hal itu. Paulus adalah orang terpercaya yang dipercayai dengan misteri Kristus. Namun, ini bukan hanya diungkapkan kepada dia atau bisa katakan bahwa dia berbohong. Tidak, ketika ia mendeklarasikan pewahyuan itu, semua rasul dan nabi pada perjanjian baru berkata amin. Ini adalah apa yang diungkapkan Allah kepada kita. Ini telah diungkapkan kepada Paulus, para rasul dan para nabi. Tetapi yang Paulus terima adalah mendeklarasi dan mengajarkan Tepat. misteri ini. Tepat. Kita akan dengarkan pertanyaan dari hadirin. Ayat 6 berkata yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Apa yang dimaksud dari ayat-ayat ini? Mohon jelaskan ayat 6, Saudara Yosef. Ya, orang bukan Yahudi adalah ahli waris. Mereka yang tidak memiliki apa-apa dalam perjanjian lama. Menjadi rekan dalam 3 hal. Warisan, tubuh, dan janji. Saya melihat 3 hal itu berhubungan dengan 3 orang-orang ketuhanan. Warisan karena kita adalah anak-anak dari Bapa kita. Tubuh karena Kristus adalah kepala dan kita adalah bagian tubuh. Kemudian orang-orang yang mengambil bagian yaitu berkat yang adalah Roh Kudus. Ini adalah hal luar biasa bahwa kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dari 3 hal yang mengikat kita pada 3 orang-orang ketuhanan. Karena saya adalah salah satu anak, maka saya termasuk yang menerima warisan. Karena saya bagian dari tubuh Kristus, maka saya mengambil bagian dari tubuh. Karena saya menerima Roh Kudus, maka saya mengambil bagian dalam janjinya di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 7 dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pengertian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Tentang status Paulus, dia menetapkan dirinya dan berkata dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Apa sajakah kualifikasi dari Paulus untuk menjadi pelayan dari Injil? Apa saja pembelajaran yang Paulus buat untuk menjadi pelayan dari Injil? Apa saja kemampuan Paulus untuk menjadi pelayan dari Injil? Apa saja kualifikasi untuk menjadi pelayan Injil? Menurut saya bukan hanya janji, berarti pendeklarasian dari kabar baik. Tapi di sini ada sesuatu yang lebih hebat. Seperti yang dikatakan pada pasal 6, supaya kepadaku, jika aku buka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dari sini, ia bukan berbicara tentang Injil sebagai misteri. Apa misteri dari Injil? Itu adalah subjek dari surat kepada Efesus. Apakah itu bahwa Kristus adalah kepala dan orang percaya adalah tubuh? Hal yang luar biasa ini. Saya menjadi pelayan terhadap itu. Ia mengatakan tentang hal ini pada surat untuk Kolose 1. Saya adalah pelayan dari gereja yang adalah tubuhnya. Pelayan dari gereja berarti bahwa hal luar biasa karena gereja adalah tubuh Kristus. Saya adalah orang terpilih seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Sumber dari menerima berkat adalah kasih karunia Allah yang saya tidak layak untuk mendapatkannya. Dan untuk melatih berkat ini, saya membutuhkan pekerjaan kuasanya karena tanpa kuasa Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di Efesus pasal yang ketiga. Saudara Yosef, ayat-ayat dimulai dari ayat 8 berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu dalam Yesus Kristus. Panggilan Paulus untuk mengajar misteri itu, ia berkata untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Apa yang Anda lihat dari sini sehubungan dengan aktivitas dari Paulus? Saya melihat di dalamnya yang pertama hubungan dari kata-kata itu dengan misterinya. Sebagai contoh, jika Anda beritahu saya sehubungan dengan miliarder, maka apa keuntungan untuk saya? Anda beritahu saya bahwa dia adalah orang terkaya di dunia, ia memiliki banyak uang. Lalu mengapa? Apa keuntungannya untuk saya? Namun jika orang itu menjadi anggota keluarga saya, maka saya akan mendapatkan keuntungan dari dia. Ketika ia berkata untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, Anda beritahu saya bahwa saya bukan orang Yahudi dan Anda beritahu saya bahwa Kristus adalah orang yang sangat kaya. Lalu mengapa? Tidak, Anda harus menjadi mempelainya.
Anda adalah istrinya, ini adalah istrinya. Maka ini ditujukan kepada orang bukan Yahudi untuk beritahu mereka bahwa Kristus yang akan memiliki hubungan dengan mereka, bukan hanya ingin menyelamatkan Anda dari neraka dan membebaskan Anda dari dosa, dan hasilnya yang pahit. Ia adalah orang terkaya di dunia, kekayaan Kristus. Semua hal diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Maka milik siapakah seluruh alam semesta ini? Adalah milik Kristus. Wow. Apakah Ia mempelai gereja? Percaya atau tidak? Harus percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Ini adalah deklarasi dari Allah. Deklarasi dari Allah tidak pernah berbohong. Maka dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Sudah jelas dikatakan telah tersembunyi berabad-abad di dalam Allah. Telah tersembunyi. Dan sekarang diungkapkan. Benar, Misteri yang setelah berabad-abad tidak diketahui oleh manusia. benar. Sebelumnya pengetahuan ini tidak diketahui manusia. Sekarang telah diketahui. Maka bukan lagi misteri. Karena telah terungkap. Saya ingin bicara, ngomong-ngomong, bahwa ide tentang adanya gereja pada perjanjian lama telah ditiadakan sepenuhnya oleh pasal ini. Benar. Gereja tadinya adalah misteri disembunyikan dalam Allah selama berabad-abad dan tidak diketahui oleh manusia. Maka ketika Anda berkata bahwa Israel adalah gereja, gereja apa? Bagaimana Israel bisa menjadi gereja? Gereja adalah suatu misteri yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, bukan di dalam Alkitab. Maka Anda tidak bisa melihat gereja dalam perjanjian lama, Anda tidak akan Tepat sekali. menemukannya. Karena itu tersembunyi dalam Allah dan bukan dalam Alkitab. Ini dimulai pada hari raya Pentakosta. Tepat. Diungkapkan kepada Paulus dan Rasul dan para nabi perjanjian baru. Hubungan antara tubuh dengan Kristus. Benar. Dan kesatuan ini bernama Kristus. Benar. Selanjutnya mulai dari ayat 10 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saya ingin mengetahui bagaimana oleh gereja kebijaksanaan berlipat ganda dari Allah diberitakan kepada pemerintah dan penguasa saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Rasul Petrus telah berbicara tentang hal yang termasuk milik kita. Malaikat ingin melihatnya. Namun, Paulus telah berbicara sesuatu yang lebih tinggi dan indah. Bukan hanya malaikat, tapi juga pemerintah dan penguasa yang berada di surga. Dan mereka bukan hanya melihat, tapi berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Maka jika ciptaan menunjukkan aspek dari kebijaksanaan Allah, bukan seluruh kebijakan Allah, namun gereja menjadi guru untuk para pemerintah dan penguasa di surga dengan keragaman kebijaksanaan dari Allah. Artinya bahwa segala aspek dari kebijakan muncul di dalam gereja dan sekarang bukan hanya para malaikat, tetapi juga pemerintah dan penguasa, malaikat agung, belajar dari gereja tentang keragaman kebijakan Allah. Juga saya tidak ingin berkata percaya atau tidak, karena kata-kata ini bisa dipercaya. Baik, benar. Gereja adalah lapangan untuk menunjukkan keragaman kebijakan dari Allah. Ya, Sekarang kita akan menuju ke ayat 11, saya akan berhenti dan melanjutkan ayat ini. Hati saya terkagum dan berlutut di hadapan Tuhan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya perlu beberapa jeda, bukan hanya satu jeda. benar. Maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah maksudnya? Saya percaya bahwa ayat 11, saudara ayat, berhubungan dengan ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berarti bahwa Allah memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah abadi. Dan tujuan abadi ini ada dalam Kristus Yesus, bukan dalam pemisahan dari gereja yang adalah tubuhnya. Maka Allah bisa memilih jalan lain yang bersama Dia dalam kekekalan, untuk memberikan nasihat dan beritahu apa yang harus dilakukan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang bisa menjadi penasihat bagi Dia yang menetapkan pada kekekalan bahwa Kristus akan menjadi pusat. Dan Kristus sebagai pusat berarti harus memiliki mempelai, istri untuk memiliki tubuh, dan tubuh itu adalah gereja. Maka gereja mengajarkan kepada pemerintah dan penguasa tentang keragaman dari kebijakan Allah sesuai dengan tujuan kekekalan Allah yang telah Ia penuhi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ini adalah pelayan gereja dan Injil.
ia mengalami kesesakan untuk Benar. memenuhi misteri itu. Menurut saya ini berhubungan dengan ayat 1 ketika ia berkata, itulah sebabnya. Ini yang saya bicarakan tentang pasal 2. Ini adalah aspek dari misteri, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Ketika ia bicara tentang hal ini, orang bukan Yahudi tidak bisa menerimanya dan mereka memenjarakan dia. Dan Paulus berkata, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Itu adalah kemuliaanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Pada pasal ini, kita melihat bahwa Paulus adalah cawan yang lemah, yang menerima pewahyuan hebat, dan ia mendeklarasikan ini dalam firman Allah. Maka kita sebagai orang percaya yang sederhana juga Dan menikmatinya. menerimanya. Seberapa sering kita harus menyembah Allah yang hebat seperti yang kita dengar bahwa menurut dispensasi yang ia persiapkan sejak awal penciptaan, setiap kali kita gagal, tapi ia tidak pernah menyerah dengan kita dan melanjutkan juga dengan kita sampai ia membuat kita aman di jalan yang benar. Benar. Saya ingin katakan bahwa kita tidak memiliki warisan duniawi tapi memiliki warisan surgawi. Kita sudah menjadi anak-anak dalam kekayaan Kristus. Saya ingin berkata bahwa tiap hal dalam hidup kita akan menjadi murah tanpa Kristus dalamnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dengarkan kata-kata dari Paulus ketika ia berkata bahwa aku harus mengajar di antara orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak bisa dicari. Kristus memiliki kekayaan dan warisan yang tidak bisa dicari. Anda dan saya bisa menikmati kekayaan dan warisan ini hanya jika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Harga yang mahal yang harus Kristus bayar di atas kayu salib dengan kematiannya, dan berkat ini adalah gratis untuk Anda dan saya. Jika Anda menerima Kristus, Anda akan diterima oleh Allah. Anda menikmati kekayaan Kristus yang tidak bisa dicari. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص متضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي
Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau